Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiah Ulfa, NIM 21211024 akan menjelaskan materi nomor 1 dan 2. Yang pertama, memahami konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata warga negara berasal dari bahasa Inggris yaitu citizen, yang memiliki arti warga negara. Pengertian warga negara secara umum merupakan bagian dari penduduk suatu negara yang tinggal di wilayah hukum tertentu, yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai bagian warga negara di negara tersebut. Secara hukum, menurut Undang-Undang 1945 Pasal 26 Ayat 1, pengertian warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan, yakni satu, warga negara asli atau pribumi, yaitu penduduk asli suatu negara. Yang kedua, warga negara keturunan, yaitu penduduk negara keturunan yang bukan asli Indonesia kewarganegaraan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan civic, yang berarti kewarganegaraan adalah semua hal yang berhubungan dengan negara. Sedangkan pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut Nu'man Somantri yaitu program pendidikan yang memiliki inti demokrasi politik yang dilengkapi dengan sumber pengetahuan yang lain. Pada dasarnya, urgensi adanya pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa adalah membentuk warga negara yang baik. Kemudian, mewujudkan kesadaran bela negara berdasarkan pemahaman politik kebangsaan dan mengembangkan jati diri bangsa. Kemudian, yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah salah satu syarat terbentuknya suatu negara, yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Beberapa unsur berdirinya suatu negara yakni yang pertama, adanya pemerintahan yang berdaulat, yang kedua, memiliki wilayah, yang ketiga, rakyat, dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. Namun, keempat unsur tersebut belum menjamin bahwa suatu negara apakah dapat menjalankan fungsi kenegaraannya dengan baik apabila negara tersebut belum memiliki konstitusi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila terjadi kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Kasmoti, NIM 21211039, ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Nadia, yaitu saya akan membahas tentang masalah sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi berbangsa dan bernegara. Nah, menurut Thomas Hobbes 1558 sampai 1879, manusia pada saat itu memegang status naturalis, yang mana manusia seperti serigala. Ada dua pandangan terhadap pepatah ini. Yang pertama yaitu adagum homo homini lupus, yang mana yang kuat mengalahkan yang lemah. Berlanjut lagi, pandangan kedua yaitu mengatakan belum omnium contra omnes, yang berarti memerangi satu, memerangi semuanya. Melihat peristiwa yang sangat menggesitkan ini, dibuatlah perjanjian antar manusia yang sering kita sebut atau kita kenal dengan Factum Omniuni. Lalu dibuatlah perjanjian antar rakyat, semua rakyat kepada penguasa, penyerahan kekuasaan, yang sering kita kenal dengan Factum Subjectioni. Nah, materi yang kedua yaitu dinamika konstitusi berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yaitu masa order baru atau merdeka, yang berlaku dari 18 Agustus 1945.
Yang kedua itu Konstitusi RIS 27 Desember berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu Order Lama berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat yaitu Order Baru berlaku pada 5 Juli 1965, 1966 sampai 1998. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konstitusi berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu harga kebutuhan makin naik sedangkan pemasukan rakyat semakin menurun atau semakin menipis. Pada saat inilah terjadi krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat, sehingga masyarakat mengalami begitu banyak kesulitan terhadap bahan panganan. Yang kedua, tantangan yang dihadapinya itu dengan majunya daerah lain atau negara lain membuat nilai mata uang Indonesia mata uang Indonesia jauh merosot atau turun, terlebih lagi dari dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, begitu banyak masyarakat yang kelaparan pada masa saat ini, yang mana mereka tidak memiliki uang untuk membeli bahan-bahan pangan yang harganya sangat tinggi. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi ini atau materi singkat ini. Akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh Saudari Yasmin dari kelompok saya. Kepada Saudari Yasmi, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Yasmi Anjeli, NIM 2121018. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah guna dan hak asasi warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting, artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Hermann Heller, konstitusi mempunyai arti yang luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Selanjutnya yaitu praktik kewarganegaraan. Yang pertama yaitu praktik kewarganegaraan persatuan dan kesatuan. Perilakunya itu berteman dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Dampaknya yaitu terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat. Solusinya mempererat hubungan persatuan dan kesatuan dengan pentas seni dari berbagai macam suku bangsa di kampung. Yang kedua yaitu praktik kewarganegaraan toleransi. Perilaku tidak memilih-milih dalam berteman, dampaknya memiliki banyak teman. Solusinya mempererat pertemanan di masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, praktik kewarganegaraan gotong royong, perilaku kerja bakti di kampung untuk membersihkan lingkungan. Dampaknya kampung menjadi bersih dan terawat. Solusinya kerja bakti di kampung dapat dilakukan setiap sebulan sekali. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.